Bab N untuk No Ultimatum. Dalam buku The Danish Way of Parenting, karya Jessica Alexander dan Iben Dissing Sandal, menekankan pentingnya mengasuh anak tanpa menggunakan ancaman, teriakan, atau hukuman fisik. Pendekatan ini didasarkan pada penghormatan terhadap anak sebagai individu yang secara intrinsik baik dan berhak diperlakukan dengan hormat. Kita semua pernah mengalaminya. Kita lelah anak-anak membangkang atau tidak mendengarkan. Walaupun kita telah berusaha keras, mereka terus-menerus membangkang, menjengkelkan, dan pada akhirnya kita meledak. Beberapa orang tua berteriak dan membentak. Beberapa orang mengeluarkan ancaman atau hukuman, dan beberapa menggunakan kekerasan fisik. Kita telah melihat banyak teman dan orang tua lain berteriak atau memukul anak-anak mereka. Ini sering datang dari rasa frustrasi karena anak mereka tidak mendengarkan ultimatum. Dan sekali ultimatum keluar dan semua usaha sudah kelelahan, orang tua merasa mereka harus melanjutkannya untuk mendapatkan kendali kembali. Dan hasilnya adalah tabokan, teriakan, atau kekerasan fisik lainnya. Fakta pahit tentang hukuman fisik. Analisis terbaru yang setara dengan riset 2 dekade pada efek jangka panjang tentang hukuman fisik pada anak-anak menyimpulkan bahwa tabokan tidak hanya tidak berhasil, tetapi ini benar-benar bisa mendatangkan malapetaka bagi anak-anak pada perkembangan jangka panjang. Studi ini menemukan, tanpa memperhatikan usia atau ukuran sampel dari anak-anak, tidak ada satupun dari lebih dari 80 penelitian yang berhasil menemukan kaitan positif pada hukuman fisik. Tidak satu pun. Kaitan yang ditemukan adalah anak-anak yang ditabok mungkin merasa depresi dan tidak dihargai. Rasa harga diri mereka bisa terluka. Hukuman keras bisa berbalik arah karena bisa menumbuhkan kebohongan pada anak-anak yang frustrasi menghindari tabokan. Hukuman fisik dikaitkan dengan masalah kesehatan mental pada kemudian hari, termasuk depresi, kecemasan, penggunaan narkoba dan alkohol. Ada bukti neuroimaging saraf bahwa hukuman fisik mungkin mengubah bagian dari otak yang terlibat dalam kinerja pada tes IQ dan meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan substansi. Dan ada data yang mengindikasikan bahwa tabokan bisa berdampak sepanjang area otak yang terlibat dalam mengatur emosi dan stres. Orang tua menabok karena mereka pikir ini efektif dan bisa jadi benar dalam jangka pendek. Namun, di luar itu menjadi lumayan tidak efektif. Anak-anak belajar untuk mendengarkan karena mereka takut. Perebutan kuasa menimbulkan jarak dan kebencian, bukan kedekatan dan kepercayaan. Jarak dan kebencian menyebabkan sakit hati dan perlawanan. Dan apa yang kita lakukan jika mereka tetap berperilaku buruk setelah kita memukul mereka? Memukulnya lebih keras, berteriak lebih keras, memukulnya lagi? Tidak mengejutkan, satu dari konsekuensi jangka panjang yang paling sering muncul adalah agresi. Di Denmark, hukuman fisik menjadi ilegal pada tahun 1997. Gaya pengasuhan yang digunakan di Denmark sangat demokratis. Gaya ini paling dekat dengan gaya berwibawa, yaitu mereka menetapkan aturan dan panduan yang mereka harapkan akan diikuti oleh anak-anak. Orang Denmark melihat anak-anak pada hakikatnya baik dan bertindak sesuai dugaan tersebut. Untuk teriakan dan bentak kepada anak-anak mereka, kita akan jarang mendengarnya di Denmark. Rumah tangga penuh teriakan sangat tidak biasa terjadi. Ini bukan berarti orang Denmark lembut dan lemah, tetapi ketegasan dan kebaikan bisa menggantikan kemarahan yang berlanjut ke perebutan kuasa dan ultimatum. Menghindari ini bisa menciptakan atmosfer yang lebih damai dan terasa aman. Mengasuh dengan penuh hormat. Orang Denmark ingin anak-anak memiliki respek, tetapi respek mestinya dua arah. Kita harus memberikannya terlebih dahulu untuk bisa menerimanya. Mengasuh dengan ketakutan bermasalah karena ini tidak menimbulkan respek. Ini hanya menimbulkan ketakutan. Tinggal di lingkungan yang mengancam dan penuh teriakan juga tidak membantu. Dan sepertinya kita tidak akan tahu jika anak kita akan jujur kepada orang tuanya pada kemudian hari jika dia takut kepada kita. Rasa takut sangat kuat, tetapi tidak kondusif dalam atmosfer kedekatan dan kepercayaan. Kita akan mendapatkan pengaruh yang lebih positif dan hubungan sejati yang lebih dekat jika kita menumbuhkan atmosfer respek dan ketenangan ketika tidak ada ketakutan akan disalahkan, dipermalukan, dan disakiti.
Faktanya, studi menunjukkan bahwa anak-anak dari orang tua yang berwibawa akan menjadi lebih mandiri, diterima secara sosial, sukses dalam akademis, dan berperilaku baik. Mereka tidak akan terkena depresi dan kecemasan, dan lebih tidak terlibat pada perilaku antisosial seperti kenakalan dan penggunaan narkoba. Anak-anak ini juga lebih dekat kepada orang tua mereka. Dalam sebuah studi, mahasiswa dari keluarga berwibawa lebih mungkin mengatakan bahwa orang tua mereka bukan teman mereka yang akan memengaruhi keputusan mereka. Bagaimana orang Denmark mempraktikkan tanpa ultimatum di sekolah? Salah satu cara sekolah di Denmark memopulerkan demokrasi adalah dengan membolehkan siswanya untuk membuat aturan bersama dengan guru mereka setiap tahun. Pada awal sekolah, guru berbicara dengan siswa mereka cukup lama tentang seperti apa kelas yang bagus, serta nilai dan perilaku apa yang mereka pikir seharusnya diterapkan untuk membuat kelas yang bagus. Aturan bisa jadi apapun dari tepat waktu, tidak mengganggu, sampai respek kepada orang lain. Yang penting adalah bahwa setiap orang memutuskan kode etik bersama-sama. Guru Denmark juga dilatih untuk mengikuti prinsip memandu yang disebut differentiere atau membedakan. Intinya bahwa guru-guru belajar untuk melihat setiap siswa sebagai individu dengan kebutuhan spesifik. Mereka membuat rencana dan tujuan bersama dengan setiap siswa dan mengikuti perkembangan 2 kali setahun. Gagasan utama membedakan siswa supaya guru bisa lebih baik dalam memahami kebutuhan individual sehingga dia bisa menyesuaikan tindakan dan reaksinya. Itu penting karena cara kita melihat anak-anak membuat perbedaan besar-besar dalam reaksi kepada mereka. Jika kita melihat mereka sebagai anak-anak nakal dan manipulatif, reaksi kita akan menyesuaikan persepsi tersebut. Jika kita melihat mereka sebagai anak-anak yang tidak bersalah dan melakukan persis seperti yang diprogramkan, kita akan lebih mungkin untuk bereaksi dengan mengasuh dan memaafkan mereka, bahkan bisa membantu dan bukannya menghukum. Kesabaran akan jauh lebih mudah muncul ketika seseorang melihat anak dengan tujuan yang baik dan tidak menyakiti dibandingkan dengan anak yang menjengkelkan. Ini adalah siklus yang kembali kepada kita. Kebaikan melahirkan kebaikan. Ketenangan melahirkan ketenangan. Ingat, bukan anaknya yang buruk, melainkan tindakannya lah yang buruk. Penting untuk selalu mengingat perbedaan ini. Mengapa menghindari ultimatum? Memberikan ultimatum kepada anak menempatkan orang tua dalam posisi di mana harus ada pemenang dan pecundang. Tidak ada yang suka diberikan ultimatum, karena hal itu selalu memicu perebutan kekuasaan dan tidak menawarkan solusi win-win. Orang tua mungkin merasa menang sesaat, tetapi sebenarnya mereka kehilangan kedekatan dengan anak, karena pengasuhan dengan ancaman dan ketakutan tidak menghasilkan keintiman. Mereka juga kehilangan rasa hormat, karena anak belajar bahwa batasan tidak berarti apa-apa jika orang tua tidak menindaklanjuti ancaman mereka. Strategi menghindari ultimatum. 1. Mengakui emosi anak. Penting untuk mengakui perasaan anak sebelum menanggapi perilaku mereka. Dengan memahami dan menghargai emosi mereka, orang tua dapat merespons dengan lebih efektif tanpa perlu menggunakan ancaman. 2. Menghindari pertarungan kekuasaan. Memberikan anak pilihan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, membantu menghindari konflik kekuasaan. Ini juga mengajarkan mereka tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan mereka. 3. Menetapkan aturan bersama. Melibatkan anak dalam pembuatan aturan, membantu mereka merasa dihargai dan lebih mungkin mematuhi aturan tersebut. Ini juga memperkuat rasa saling menghormati antara orang tua dan anak. 4. Siapkan cermin untuk diri sendiri. Pikirkan sesuatu yang paling tidak disukai dikatakan kepada kita, kemudian siapkan cermin. Itulah yang akan kita dapatkan dari diri anak kita. Jika kita tidak suka teriakan dan tangan terangkat karena frustrasi, jangan melakukannya. Jika kita tidak suka kekerasan fisik, jangan lakukan. 5. Berhenti khawatir pada apa yang dipikirkan orang lain. Berhentilah khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang perilaku kita dan anak kita. Teriakan dan kekerasan fisik seringkali terangkat oleh tekanan tambahan dari seseorang yang mengawasi kita. Jangan khawatir dengan cara orang lain mengasuh anak mereka atau cara yang dipikirkan keluarga untuk bagaimana seharusnya mengasuh anak kita. Manfaat pengasuhan tanpa ultimatum. Pendekatan tanpa ultimatum menciptakan lingkungan yang lebih damai di rumah.
Anak-anak belajar untuk menghormati orang tua mereka karena mereka merasa dihormati dan didengar. Mereka juga mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik, seperti empati dan kerjasama, karena mereka dibesarkan dalam lingkungan yang menghargai dialog dan saling pengertian. Jadi, dengan mengadopsi pendekatan pengasuhan tanpa ultimatum, orang tua dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan positif dengan anak-anak mereka, serta membantu mereka tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan empatik. Untuk mendapatkan buku The Danish Way of Parenting, karya Jessica Joel Alexander dan Iben Dissing, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.